salah satu ibadah terbaik itu adalah menggembirakan hati orang tua. Jadi kita menyebabkan mereka ridho pada apa yang kita lakukan, itu luar biasa. Bahkan Al-Quran menyatakan bahwa kita di depan orang tua itu harus menundukkan diri. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Jadi kalau letter lucknya ayat itu wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, itu ya kita harus merendahkan. Sebenarnya janah itu kan apa sih, sayap itu. Kenapa kita diistilahkan kita harus merendahkan sayap kita, kita harus takzim di depan mereka kemudian meletakkan sayap kita? Karena sejauh manapun jenengan pergi, sejauh manapun pengetahuan membawa jenengan, seluas apapun wawasan jenengan semua, itu diawali dari usaha orang tua, dan semua keberhasilan itu didorong oleh doa orang tua. Maka kalau kita sudah punya pangkat, sudah punya sayap yang membuat kita terbang tinggi dan terbang jauh, ketika di depan orang tua tetap saja Al-Quran mengatakan wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Di depan mereka jangan karena sampean sudah sarjana kemudian mengatakan sampean itu Bu tidak tahu, sampean itu Pak tidak tahu perkembangan zaman, sampean itu tidak tahu ini, sampean tidak tahu itu. Walaupun dengan sayap pengetahuan, dengan sayap keilmuan, dengan sayap wawasan, kita sudah bisa terbang sangat tinggi, kita bisa melanglang buana sangat jauh. Kata Al-Quran wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Di depan orang tua, sayap-sayap itu, pangkat-pangkat itu, pengetahuan itu, wawasan itu kita letakkan di bawah, dan kita harus bisa takzim pada mereka. Saya yakin kalau ada orang tua lihat jenengan misalnya malam tahajud itu, waduh luar biasa. Sing biasanya mbangkong sholat subuh nih jam 5:30, jam 6 telu tahu ero-ero jam 3 ku sholat. Iku wong tua iku mikir. Masya Allah, sesuk tak sangoni piro arek iki. Iku mikir biasanya jam 5:30 ono kluthak-kluthik nduk jeding ki sapa. Biasane yo kluthak-kluthik tapi mari ngoyo yo mlebu kamar maneh. Tibake kok tibake nang kok tibake salat, Masya Allah. Mari subuh kok nyekel wirid, Masya Allah. Itu hatinya luar biasa itu. Ya. Siapa sing ulang tahun mau? Saya tidak membayangkan bagaimana orang tua Bima ketika jam 3 tahu-tahu Bima Allahu Akbar. Saya orang tuane Bim salah kiblat Bim. Jam 3 durung eling kiblat adep ngetan. Jadi kita harus berusaha kayak gitu. Pak, apa itu bukan ria? Ya kita niati kita menyenangkan hati orang tua. Allah juga paham kok. Ya ria lah itu. Tapi Allah paham ini digunakan untuk begitu. Salah satu orang yang menjadi mulia karena orang tua itu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu di Yaman, hidup sezaman dengan Rasulullah, tapi tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Uwais itu lebih mendahulukan merawat ibunya daripada menghadap ke Rasulullah. Padahal teman-teman sekitarnya, tetangganya itu sudah hadir ke Madinah untuk sowan ke Rasulullah, menyatakan keislamannya. Tapi Uwais itu menunda untuk pergi karena permintaan ibunya. Dan beliau
sampai Rasulullah intikal ila rafiqil a'la, sampai Rasulullah wafat itu tidak bertemu dengan Rasulullah, makanya tidak memperoleh derajat sahabat. Itu saja ketika Rasulullah ketemu dengan Sayyidina Umar, Rasulullah mengatakan, Umar, kalau suatu saat kamu ketemu dengan Uwais, mintalah doa ke Uwais, karena doanya Uwais itu mustajab. Kita tahu kedudukan Sayyidina Umar kayak apa, tapi Umar diminta untuk minta doanya Uwais Al-Qarni. Kenapa Uwais Al-Qarni begitu hebat? Karena dia juga hebat dalam memuliakan orang tua. Maka kalau sampean pengen tahu masa depan sampean iku gimana, lihatlah bagaimana pergaulan sampean dengan orang tua. Nek sering-sering bentaki wong tua, wah itu. Karena birru abaakum tabirrukum abnaakum. Kamu berbuat baik saja kepada orang tuamu. Ketika kamu sudah berbuat baik kepada orang tuamu, anak-anakmu besok pasti berbuat baik. Jadi kalau jenengan tahu sekarang ada anak yang luar biasa ke orang tuanya. Saya punya ini ya, cerita. Saya pernah melihat sendiri bagaimana anak itu ketika datang ke rumah dari main disuguhi makan oleh ibunya. Itu saya lihat sendiri, karena ikannya nggak cocok. Ikannya itu loh, ikan yang disuguhkan ibunya itu loh nggak cocok. Itu piring itu dilempar hampir ngenai ibunya. Dia marah-marah dengan kata yang kotor. Ibunya itu dimaki-maki. Saya agak muskil dengan kejadian itu. Bagaimana anak bisa berbuat seperti itu? Sering sekali saya lihat anak itu berbuat begitu. Tidak pernah sopan sama sekali ke ibunya. Marah-marah selalu begitu. Suatu saat kemudian saya dapat cerita dari orang lain yang tahu ibunya dulu itu ketika merawat neneknya anak itu juga berbuat sama. Sering kalau neneknya itu makan dibentak-bentak, kalau habis banyak dibentak-bentak, sedikit bentak-bentak, wah gak karu-karuan. Dia memperlakukan ibunya itu tidak dengan baik. Malah ketika ibunya sakit itu dipisah di belakang, bahkan dirawat, perawatannya itu sangat jauh dari kata layak. Maka itulah saya percaya pada hadis itu, birru abaakum, sudah baik saja ke orang tua. Karena kalau kamu baik ke orang tua, kamu nanti juga akan diperlakukan baik oleh anak-anakmu. Nah, itu contoh nyata yang sudah saya lihat dengan mata kepala bagaimana itu memang terjadi. Maka teman-teman, hari ini kita baik pada orang tua, bukan hanya mengharap bahwa kita besok juga diperlakukan baik oleh anak kita, bukan. Tapi kita juga berharap dengan kita baik pada orang tua, Allah melihat itu sebagai perbuatan baik, Allah melihat itu sebagai ketaatan kita kepadanya, dan Allah ridho kepada kita, dan dengan bekal birrul walidain itu kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan, sudahlah, kalau pengen kuliah sampai nyaman, kalau mau ujian, kalau mau skripsi, kalau mau apapun yang sulit, senjata paling utama, paling hebat itu adalah doa ibu. Pak, tapi ibu saya itu bukan tukang sholat, bukan tukang puasa, bukan ini, bukan orang yang alim, yang sering ke masjid. Tidak ada urusan dengan itu. Ketika orang sudah ditakdirkan menjadi ibu, bahkan ibu yang model kayak apapun, itu doanya sangat mustajab ketika mendoakan anak.
Tidak nunggu ibu sampean tuh koyok Bu Nyai gitu, ndak. Siapapun bagaimana bentuknya, doa ibu itu tetap tidak terhalang. Makanya di antara dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini, semuanya ditunda pembalasannya. Sampai berbuat apapun itu siksaannya itu ditunda ila yaumil akhir, hingga nanti kita setelah di yaumil akhir, kecuali satu dosa, yaitu dosa uququl walidain. Kalau sampean sudah durhaka kepada orang tua, maka Allah tidak nunggu itu di akhirat, disegerakanlah adabnya. Makanya kalau hidupnya susah, diingat dulu bagaimana pergaulan dengan ibunya, bagaimana pergaulan dengan bapaknya. Nek perlu setelah lulus dari Ponpesma, sing biasa nih ngomongnya ora boso, nek diceluk, nak, ya, celuk ngono, genti, bahasa dirubah, nak dalam. Was, iku ibumu bingung mana iku, mabengi wis tahajud saiki diceluk dalam, iki tambah sangune piro iki. Lah, kayak gitu. Nah ini ngomong yo ora usah bentak-bentak mana, karena sudah pernah mondok dan ini sudah jelas. Benar itu. Dosa yang tidak ditunda siksaannya itu adalah diantaranya dosa uququl walidain, dosa durhaka ke orang tua. Cara Allah nyiksanya bagaimana? Salah satunya adalah orang itu dibikin hidupnya susah. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Pelajaran bagaimana nek sampean jadi bapak, terutama yang perempuan ketika jadi ibu, bagaimanapun tingkah seorang anak, usahakan yang keluar dari lisan itu doa baik. Anaknya dikon adus gak gelem, Masya Allah anakku cek pinter kok gak adus-adus. Jangan sampai keluar anakku cek goblok, itu doa orang tua itu. Jadi kalau jadi ibu, jadi bapak, doa yang baik-baik. Masya Allah anakku pintar, kok gak adus-adus ya? Ya Allah, nah, itu kan doa yang baik-baik saja. Karena doa yang sampean ucap, saya itu, yaitu tadi yang anak yang saya ceritakan di awal, itu saya memang pernah ketemu ibunya itu kalau doa aku cobolek sekali. Setelah dilempar itu ibunya ngomong, kok gak mati ditabrak sepur aja, itu kan Masya Allah, kalau kejadian bener gimana? Jangan kayak gitu lah. Supaya doa orang tua tidak keluar begitu, ya jangan melebihi batasan. Makanya kalau ada kesulitan, doa ke ibu, karena doa seorang ibu itu bahkan lebih mustajab daripada sampai datang ke wali. Sampean rekoso ziarah wali, tawasul, njaluk didongakno ngene. Lah kalau di rumah itu masih ada ibu, itu bahkan doanya lebih mustajab daripada doa para wali kutub sekalipun. Lalu kenapa kok cari-cari yang lain? Nah duitmu sing mau gawe ziarah iku tukokno apa-apa gawe nang ibumu, Bu, tak tukokno iki aku dongakno. Nah itu yang kita kadang-kadang salahnya kayak gitu. Itu ya diusahakan.